بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, khususnya pada malam yang mulia ini, kebetulan malam 21 Ramadan, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, walaupun hujan lebat tadi, ya. Alhamdulillah karena berkat rahmat Allah, dan mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan kita, sholat kita, syahmu kita, zakat kita, infak kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Isya rahimakumullah, salah satu ibadah yang sering orang itu menyepelekan, ya, menganggap remeh, tetapi ternyata ibadah ini luar biasa. Karena ini adalah inti dari segala ibadah. Apa itu? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan inti beribadah? Karena Rasulullah bersabda, "Ad-du'a ruhul ibadah." Doa itu adalah ruhnya ibadah. Maka orang yang tidak berdoa kepada Allah oleh Rasulullah masih dianggap satu, dia masih ada ciri kemunafikan. Yang kedua, kata Rasulullah, itu masih ada rasa kesombongan. Mengapa? Karena merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa kepada Allah, Allah itu senang. Semakin kita itu merintih meminta kepada Allah, itu semakin senang. Maka dari itu jangan lewatkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking ekstrimnya ada seorang ulama yang mengatakan bahwa doa itu bisa merubah takdir Allah. Kok bisa? Contohnya Nabi Yunus. Kata Allah, firman Allah itu, ya, seandainya Nabi Yunus itu tidak berdoa kepada Allah, tidak berzikir di dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata Allah sampai hari kiamat gak saya keluarkan itu. Itu takdir bisa dirubah dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita perhatikan bahwa doa memang itu adalah inti ibadah. Nyaris 24 jam itu kita berdoa kepada Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Luar biasa doa itu, 24 jam. Mau tidur kita berdoa kepada Allah. Bangun tidur berdoa kepada Allah. Mau masuk kamar mandi, mau berwudu atau kita mandi, berdoa. Keluar berdoa. Berwudu setelah itu juga berdoa. Setelah itu mungkin kita makan sahur, berdoa lagi. Setelah makan berdoa. Berangkat ke masjid, berdoa lagi. Naik kendaraan, berdoa lagi. Terus begitu 24 jam nanti sampai tidur kembali. Maka orang yang tidak berdoa pantas, kata Rasulullah, dikatakan orang yang tidak tahu diri. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, doa itu kita harus yakin bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan
Ramadan. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ayatnya dimulai dulu supaya kita itu mau berdoa kepada Allah. Yang artinya, fa idza sa'alaka ibadi, dan jika ada seorang hambaku, kata Allah, yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ayatnya mantap. Maka aku akan mengabulkan doa hamba. Cuman ada syaratnya. Wal yastajibu bi wal yu'minu bi. Jadi kita berdoa kepada Allah, kalau mau dikabulkan satu harus yakin 100% tanpa ragu-ragu. Apalagi minta, ya Allah jadikan saya ini umpamanya, kalau engkau mau. Aduh, gak bisa, harus yakin. Harus yakin. Tetapi juga jangan mulu-mulu, kata para ulama, realistis doanya. Bukan dikabulkan, nah doanya ngawur atau gak sesuai dengan tipe kita. Misalnya saya berdoa, ya Allah jadikan saya wali kota. Kata Allah, gak pantas wali kota kok keceng ngono elek. Wis wali kelas ae. Iya kan? Nah, tapi kalau kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bakat saya cepat naik atau bayaran saya lah, gak apa-apa. Realistis. Itu mungkin kita minta apalah yang kira-kira itu kemampuan kita. Kan gak mungkin kita, ya Allah berikan saya mobil Alphard. Lah pekerjaannya seperti saya, cuman guru. Gak tahu Alphard apanya itu. Kalau sprint partnya mungkin iya. Jadi kita harus yakin dengan doa bahwa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Mohon maaf, yang pertama tadi terbalik ya, tapi sama saja, dibalik saja. Fal yastajibu li, penuhilah dulu perintahku. Ibadah kepada Allah dulu. Makanya kenapa ketika selesai sholat kita berdoa? Karena kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berdoa itu yakin terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau doa kita menurut kita itu belum terkabulkan, itu ada 3 alternatif. Karena doa itu bisa dikabulkan oleh Allah 3 alternatif. Yang pertama, ada orang berdoa itu cash oleh Allah, dibayar langsung kontan. Mungkin kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya tahun ini lulus terbaik, namanya ya. Ternyata benar. Kok lulus dengan nilai yang terbaik? Oh, ya Allah anak saya segera supaya dapat suami atau istri. Nah, sebentar lagi diberikan oleh, itu realistis dan Allah memberikan cash. Yang kedua, bisa itu ditunda oleh Allah. Kapan ditundanya? Tidak tahu. Bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa mungkin beberapa tahun yang akan datang, atau mungkin sudah meninggal dunia. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan Mekah itu ramai? Apakah Ibrahim masih hidup? Sudah lama itu, beratus-ratus tahun. Itu doanya Nabi Ibrahim itu. Supaya Allah memberikan keberkatan kepada negara Arab itu. Ternyata benar kan? Doanya Ibrahim sudah meninggal. Maka kita mungkin sekarang berdoa, ya mungkin kita sudah meninggal beberapa puluh tahun, dikabulkan oleh Allah. Gak tahu doanya apa, tergantung permintaan kita. Yang ketiga, kalau itu tidak, maka Allah akan mengganti dengan yang lain. Jadi kita minta
kepada Allah, tapi Allah tidak memberi diganti dengan yang lain. Makanya kita harus yakin kalau kita berdoa jangan mengharapkan apa permintaan kita dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menginginkan sesuatu kebaikan, tapi kata Allah itu nggak baik, udah nggak baik. Misalnya kita, ya Allah jadikan orang saya kaya raya umpamanya, kata Allah, jangan, nggak bagus itu. Kenapa? Karena kamu nanti kalau kaya nggak ke masjid lagi. Banyak contohnya Pak. Dan itu sekarang juga di tempat saya ada seorang duduk, wajin Pak, suami istri Pak. Tadi malam terakhir kabarnya istri saya baru bilang lagi, Mas, sekarang istrinya sudah tidak tarawih. Kenapa? Sibuk dengan dagangannya, warisnya apalagi itu terakhir. Ya kan? Maka hati-hati. Maka Allah itu sudah tahu potongan kita. Oh ini kaya, oh ini miskin. Maka diterima. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, yang terakhir, kapan kita harus tahu waktunya doa? Yang paling istijabah. Satu, di bulan Ramadan sudah jelas. Doa tidak ditolak oleh Allah. Pak, kok saya doa bolak-balik kok belum dikabulkan ya? Tadi mungkin ditunda atau mungkin nanti diberikan atau mungkin di akhirat besok. Wah ini doamu dulu tak ganti. Enak. Bulan Ramadan. Yang kedua adalah ketika sholat Jumat di antara dua khutbah. Yang ketiga, doa yang istijabah oleh Allah langsung adalah ketika di antara adzan dan iqamah. Nah, ini gunakan, jarang orang itu. Mari adzan kan nunggu selesai sholat sunnah, angkat tangan. Jangan malas-malas, nggak bayar. Ini kan nggak bodoh. Ada kan bayar enggak doa itu? Bayar, gratis. Tapi Allah memberikan yang terbaik. Kemudian selesai sholat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tengah malam ketika kita sholat malam, nah, itu doa yang juga diistijabah oleh Allah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan seolah-olah Allah itu turun, Pak. Kalau di waktu sepertiga malam itu, Allah itu menantang, wahai hambaku, kamu minta apa sekarang? Ayo, minta apa? Seperti itu. Saking pentingnya kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu. Padahal itu para jemaah dimuliakan oleh Allah, jangan remehkan, jangan dianggap itu sepele masalah doa kepada Allah. Banyak orang itu selesai sholat langsung makir itu. Ya Allah, itu kata Rasulullah. Kalau Rasulullah tahu itu kamu kok masih orang munafik, kok sombong. Bentar lah, tak lama kan Pak berdoa itu. Sak malas-malasnya ya oke lah, paling lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali lah, 3 kali. Semalas stop. Masa buka HP paling enggak 15 menit ya. Buka HP saja itu udah lama itu, apalagi nanti kalau WA-WA. Sempurna memang 33 kali, ya 33 kemudian ditutup. Angkat tangan sebentar. Ya minimal doanya yang diajarkan Rasulullah. Sak malas-malasnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baru ngajil. Tapi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah selain itu. Ini penting juga. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini dibaca terus. Ini penting. Kenapa? Karena intinya ini. Ya Allah, jadikan hambamu ini adalah senantiasa orang yang senantiasa berzikir ingat kepadamu. Yang kedua, jadikan hambamu sebagai orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, ya Allah jadikan hambamu orang yang senantiasa bertambah-tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, nasrun minallah, wa fathun qarib, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.